Bab 1411, Misi Investigasi Khusus. Di malam hari, sebuah Chevrolet Cruze abu-abu keperakan melaju dengan tenang menuju sebuah gedung di pinggiran barat kota Harlan. Mobil itu melaju ke tempat parkir dan parkir di sudut yang tidak mencolok. Sudah sampai. Pengemudi itu adalah Xiao Hang, Kapten Dinas Rahasia. Ia menoleh ke Zhao Yu dan Miao Ying, yang duduk di kursi belakang, dan berkata, Restoran Wang Hai adalah klub besar yang lengkap. Bangunan di depan hanya melayani tamu biasa. Area villa di belakang adalah klub pribadi kelas atas yang digunakan untuk menghibur tamu-tamu terhormat. Meong. Bukannya aku ingin mengatakan ini. Zhao Yu tidak menanggapi perkenalan Xiao Hang, tetapi malah menekan dasinya dan mengeluh kepada Miao Ying, setelan ini benar-benar tidak pas untukku. Aku tidak bisa bernapas dengan dasi ini. Jangan tidak tahu terima kasih. Kemeja ini masih 9.999 setelah diskon. Miao Ying membantu Zhao Yu membetulkan kerah jasnya. Kamu hanya tidak sering memakainya, jadi kamu tidak terbiasa. Baiklah. Tapi, sejujurnya, Zhao Yu menunjuk gaun malam biru muda milik Miao Ying dan berkata, kami di sini untuk menyelidiki sebuah kasus, jadi pakaianmu terlalu mencolok. Bukankah kita harus lebih santai? Menurutku tidak apa-apa, kata Xiao Hang sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Nanti kau akan tahu saat kau masuk. Klub ini sangat terkenal, dan orang-orang yang datang ke sini adalah orang kaya atau bangsawan. Pakaian ketua tim Miao sama sekali tidak berlebihan. Ini tidak terasa seperti sedang menyelidiki sebuah kasus. Kata Zhao Yu, ini lebih seperti seorang agen rahasia yang sedang menyelesaikan misi rahasia. Kemudian, Zhao Yu membuat gerakan klasik 007. Kamu masih ingin bermain? Miao Ying menggelengkan kepalanya dan mendesah. Besok adalah batas waktu 3 hari bagi Liang untuk bertahan. Jika kita tidak dapat menemukan apapun di sini malam ini, maka kita akan menunggu dan melihat saja. Jangan berkecil hati, kata Zhao Yu memberi semangat. Karena ketiga korban datang ke sini pada hari yang sama, kemungkinan besar ada rahasia di sini. Mungkin jawaban yang ingin Liang Weiyi sampaikan kepada kita ada di sini. Dia menepuk pistol yang tersembunyi di pergelangan kakinya dan bertanya, bagaimana? Apakah kalian memakai pistol? Itu sudah jelas, kata Miao Ying sambil menunjuk pahanya di balik rok panjangnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi, aku tetap tidak berpikir begitu. Meskipun kami mengetahui bahwa ketiga korban itu datang ke sini suatu hari, tapi bagaimana jika mereka bertiga sepakat untuk bertemu? Mereka hanya makan di sini. Apalagi yang bisa kita ketahui selain menu yang mereka makan? Silakan baca di mibosnovel.com. Kami sudah memeriksa kamera pengawas mereka sebelumnya, kata Xiao Hang. Tapi, hanya area terbuka di depan yang memiliki kamera pengawas. Kami tidak menemukan rekaman dari ketiga orang itu. Mereka pasti pergi ke area VIP di belakang. Tapi tidak ada kamera pengintai di area VIP. Kata Xiao Hang, kurasa itu untuk memastikan privasi para bangsawan dan taipan. Aku masih belum begitu mengerti. Miao Ying menunjuk ke arah pintu masuk klub dan bertanya, kenapa kita tidak mengirim satu tim polisi dan langsung menanyai mereka tentang ketiga orang itu? Tentu saja tidak, kata Zhao Yu. Kami tidak tahu apa yang terjadi, jadi kami tidak bisa mengungkapkan kematian mereka bertiga. Saya tidak mengerti. Miao Ying melanjutkan, setelah kita masuk, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada kamera pengawas di dalam, dan kita tidak dapat menemukan saksi. Bagaimana kita bisa menyelidikinya? Tentang ini, jangan khawatir, mari kita bicara di dalam. Zhao Yu berkata dengan gembira, mari kita masuk dan pikirkan caranya. Menurutku, kata Xiao Hang, ketiga orang itu pasti anggota VIP di sini. Kita setidaknya harus mencari cara untuk mendapatkan catatan keanggotaan mereka. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Kalau begitu, jangan berlama-lama lagi. Zhao Yu menggosok tangannya dengan penuh semangat. Aku agak lapar. Karena aku di Harlan, setidaknya aku harus mencoba makanan laut di sini. Ayo pergi, meskipun kita tidak dapat menemukan petunjuk apapun, kita tetap harus mengisi perut kita. Kemudian, di bawah pimpinan Zhao Yu,
mereka bertiga akhirnya keluar dari mobil dan pergi ke pintu utama menara pengamat laut. Sebelumnya pada hari itu, Xiao Hang dan yang lainnya telah memastikan identitas mayat laki-laki pertama. Itu adalah Kai Xingwen, yang sebelumnya telah ia curigai. Setelah itu, Dinas Rahasia meluncurkan penyelidikan rahasia terhadap keluarga dan teman-teman ketiga almarhum, termasuk pemantauan dan bahkan pelacakan, namun sejauh ini tidak ada orang yang mencurigakan yang ditemukan. Keluarga dan teman-teman ketiga almarhum sama sekali tidak mengetahui identitas asli mereka. Oleh karena itu, Xiao Hang segera mengalihkan fokusnya kepada para korban itu sendiri. Melalui deduksi video yang berkelanjutan, ia akhirnya menemukan titik di mana lintasan ketiga korban saling tumpang tindih. Ternyata sekitar 60 hari yang lalu, Kai Xingwen, Huang Baili, dan Xing Feiyuan semuanya pernah pergi ke sebuah klub besar bernama Menara Pengamatan Laut di kota Hailan pada waktu yang sama. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk curiga bahwa mereka bertiga mungkin telah mengatur pertemuan di sini, jadi dia memutuskan untuk menyelidiki tempat kejadian perkara. Namun, seperti yang dikatakan Zhao Yu, mereka masih tidak tahu mengapa Liang Weiwen meninggalkan teka-teki pembunuhan itu. Jadi, mereka tidak ingin menyelidikinya secara terbuka, kalau-kalau mereka memberitahu musuh atau menimbulkan masalah lain yang tidak perlu. Maka, mereka bertiga mengenakan pakaian resmi dan berdandan layaknya tamu, dan datang berkunjung secara diam-diam. Sebenarnya, meskipun Zhao Yu tampak percaya diri, dia tidak tahu bagaimana dia akan memulai penyelidikannya secara rahasia setelah memasuki gedung klub. Apa sebenarnya yang ingin dia selidiki? Mendesah. Karena itu, ketika memasuki aula, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sistem keajaibannya. Ia mulai merindukan masa-masa ketika ia bisa mendapatkan heksagram. Alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan heksagram sekarang. Setidaknya dia bisa bersiap sesuai dengan prediksi heksagram. Namun sekarang, karena dia tidak bisa membuka heksagram, dia hanya merasa sedikit tersesat dan tidak tahu harus mulai dari mana. "Halo," kata staf meja depan dengan sopan kepada mereka bertiga. "Area VIP kami hanya terbuka untuk anggota. Setidaknya satu dari Anda harus menjadi anggota. Dan, Anda harus membuat reservasi. Tempat duduk kami sangat terbatas." Sialan, Zhao Yu tidak menyangka akan ada begitu banyak aturan di sini, jadi dia langsung mengumpat dengan marah. Jelas bahwa jika mereka ingin mengetahui sesuatu, mereka setidaknya harus pergi ke area VIP. 00575, panggil Xiao Hang. Dia lalu berkata kepada pelayan, "Coba lihat apakah itu aku. Aku sudah membuat reservasi." "Oh, mohon tunggu sebentar." Petugas itu buru-buru mencari di komputer dan menemukan informasi anggota dengan foto Xiao Hang. "Anda telah memesan meja 5 di aula VIP. Mohon tunggu sebentar, saya akan meminta seseorang untuk membawa Anda masuk." "Tidak apa-apa," kata Xiao Hang dengan ekspresi mendominasi. "Aku sering datang ke sini, jadi aku akan pergi sendiri." Kemudian, dia memberi isyarat kepada Zhao Yu dan pria lainnya, dan mereka bertiga berjalan memasuki area VIP. "Anak nakal, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya?" Zhao Yu bertanya, "Bagaimana kamu mendapatkan keanggotaan mereka?" "Hehe, bos, kalau masalah sekecil ini saja kamu tidak bisa menanganinya, bagaimana mungkin kamu bisa menyebut dirimu sebagai Secret Service?" kata Xiao Hang sambil tersenyum. Oh, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Hang telah menggunakan beberapa trik secara diam-diam. Ketika mereka bertiga tiba di area VIP, ternyata tidak seramai yang mereka duga. Dari koridor, mereka bisa melihat banyak ruang privat yang elegan kosong, bahkan sedikit kosong. "Apa maksudmu dengan kursi sempit?" Zhao Yu mengerutkan kening. "Kursi-kursi itu kosong semua. Ini disebut barang langka yang bisa dipegang," kata Xiao Hang sambil menuntun mereka berdua ke aula area VIP. Tidak peduli berapa banyak kursi kosong yang ada, mereka semua mengatakan tidak ada kursi. "Yang tidak bisa kuambil adalah yang terbaik." Saat mereka berbicara, mereka bertiga tiba di pintu masuk aula VIP. Zhao Yu berdiri di pintu masuk dan berkata kepada mereka berdua, "Semuanya, perhatikan nanti. Para pembunuh yang percaya pada sekte Patuo semuanya memiliki tato di tubuh mereka.
Kita perlu fokus pada orang-orang bertato. Kemudian, Zhao Yu membuka pintu dan masuk. Pada akhirnya, dia tercengang begitu memasuki aula. Separuh ruangan dipenuhi orang-orang di aula VIP, semuanya bertelanjang dada, dan semuanya bertato kasaya. Bab 1412, Bab 1411 kamu yang traktir. Apa ini? Begitu mereka memasuki aula VIP, Miao Ying cemberut dan mengeluh kepada Xiao Hang. Aku tidak percaya kau begitu pandai mengumpulkan informasi. Aku datang ke sini dengan gaun malam. Tempat ini hampir seperti pemandian, apalagi kafetaria. Ini. Sambil menatap pria bertato itu, Xiao Hang menyeka keringat dingin di dahinya dan menjelaskan dengan muram. Keadaan khusus, seharusnya keadaan khusus. Dari informasi yang kami miliki, belum lagi gaun malam, bahkan ada orang yang mengenakan busana trendy. Tapi bagaimana? Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka. Sejauh mata memandang, setidaknya ada 4 meja besar berisi tamu di aula VIP yang besar. Semuanya adalah pria dengan lengan telanjang dan tato. Mereka merokok, minum, atau mengumpat, membuat aula menjadi sangat kumuh. Bagaimana mungkin masih terlihat seperti ruang makan VIP? Namun, Zhao Yu sangat mengenal dunia bawah, jadi sekilas ia dapat melihat bahwa meskipun orang-orang ini berpakaian serupa, kursi yang mereka duduki jelas terpisah. Mereka jelas terbagi menjadi 2 kelompok. Terlebih lagi, orang-orang di kedua sisi saling menatap. Sepertinya mereka tidak datang untuk makan. Mustahil. Zhao Yu sedikit terkejut. Melihat situasinya, kedua kelompok itu kemungkinan besar ada di sini untuk bernegosiasi. Zhao Yu sebelum dia pindah telah menghadiri banyak acara seperti itu, jadi dia tentu saja sangat mengenalnya. Alasan mereka bertelanjang dada dan memperlihatkan tato mereka tidak lain adalah untuk saling memukau dengan aura mereka. Namun, negosiasi yang biasa dilakukan di dunia tinju biasanya dilakukan di warung makan atau restoran kelas bawah. Jarang sekali ada yang datang ke tempat kelas atas seperti itu. Melihat para pria bertato itu, yang berteriak-teriak dan berseru, mungkin ada tamu lain di aula itu, tetapi mereka semua pasti ketakutan, kecuali Zhao Yu dan 2 orang lainnya. Aku tidak memarahi kamu, Xiao Hang. Zhao Yu mengeluh, karena kamu bisa memilih di sini, mengapa kamu memilih aula utama ketika ada begitu banyak kamar pribadi di luar sana? Bagaimana aku tahu kalau akan seperti ini? Xiao Hang menjelaskan dengan polos. Kurasa akan lebih mudah mendapatkan informasi jika ada lebih banyak orang di aula. Miao Ying melihat nomor di atas meja. Mereka telah memesan meja 5, dan letaknya tepat di sebelah pria bertato. Xiao Hang mengerutkan kening. Haruskah aku pindah ke meja lain? Tanyanya. Silakan baca di mibosnovel.com. Lupakan saja. Zhao Yu menunjuk ke meja dan berkata dengan penuh minat, karena kita sudah di sini, mari kita nikmati saja. Lagi pula, kita tidak di sini untuk makan, jadi mari kita nikmati saja. Kemudian, Zhao Yu menarik Miao Ying ke meja 5. Jiang Liu, Zhao Yu dan 2 orang lainnya baru saja datang ke meja ketika mereka mendengar seorang pria tua di antara para pria bertato berteriak di sisi lain, kalian berdua punya banyak uang. Lang Jiang sangat besar, mengapa kalian harus melawanku? Apa kalian tidak takut dijejali sampai mati? Bos Jia, Anda harus berbicara dengan hati nurani Anda, kata seorang pria botak di meja lain sambil menggertakkan gigi. Saya memenangkan botshop nomor 3 melalui penawaran, dan prosedurnya sah. Anda tidak bisa begitu saja memanfaatkan senioritas Anda dan selalu datang untuk membuat masalah bagi saya, bukan? Aku tahu berapa lama kau telah berada di dermaga Lang Jiang, tetapi kau tidak boleh mempersulitku. Jika kau iri, mengapa kau tidak menawar saja? Ayo pesan, ayo pesan. Pelayan. Setelah Zhao Yu dan 2 orang lainnya duduk, mereka menyadari bahwa tidak ada pelayan yang datang untuk memesan. Zhao Yu memanggil mereka beberapa kali, tetapi tidak ada seorang pun. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah dan langsung berteriak, klub privat macam apa ini? Bahkan tidak ada tempat untuk memesan. Hei, bro, saat suara Zhao Yu terdengar keras, seorang pria bertato dengan janggut kambing di meja sebelah berkata kepada Zhao Yu, dia memberi perintah dengan menekan tombol di sini. Lihat layar sentuhnya.
Saat pria berjanggut itu menunjuk, Zhao Yu melihat ada layar LCD di atas meja. Oh, terima kasih. Zhao Yu mengangguk sopan, lalu mulai mengutak-atik menu. Wah, kamu membuatnya terdengar begitu sederhana. Orang yang bernama Bos Jia itu membanting meja dan berteriak pada Jiang Liu dengan marah. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan selama penawaran. Aku bilang padamu, kalau kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk bergaul di kota Langjiang di masa depan. Mendengar perkataan Bos Jia, anak buahnya pun ikut berteriak, termasuk si pria berjanggut yang tadi mencoba memulai pembicaraan dengan Zhao Yu. Menurutku paket makanan laut ini lumayan, kata Zhao Yu sambil menunjuk menu. Harganya cuma 888 yuan, sudah termasuk kaviar dan anggur merah. Tidak mahal. Menurutku tidak apa-apa, kata Xiao Hang sambil tersenyum. Asalkan kamu yang mentraktir, aku akan makan apa saja. Tolonglah. Miao Ying memutar matanya ke arah mereka berdua dan berkata, kalau kita makan di sini saja, bagaimana kita akan memeriksa jumlah anggota kita? Saya pikir kita harus mengambil foto ketiga orang itu dan bertanya kepada staf layanan di sini apakah mereka punya kesan tentang mereka. Itu ide yang bagus. Zhao Yu menjawab sambil menekan tombol pesanan. Kita harus bertanya kepada mereka dengan foto mereka. Mungkin Liang Ketekunan pernah ke sini sebelumnya. Wah, Bos Jia, kamu salah mengatakan itu. Pria botak bernama Jiang Liu itu membanting meja dan berteriak kepada Bos Jia, aku tidak takut memakai sepatu. Jika kamu berani datang dan membuat masalah, aku akan melawanmu sampai mati. Mari kita lihat siapa yang akan menderita kerugian terbesar. Benar, jangan berpikir bahwa kami takut padamu hanya karena kau begitu sombong. Datanglah dan cobalah jika kau berani. Bawahan Jiang Liu menggema dengan sikap mendominasi. Apa yang kau katakan? Apakah kau pikir kau akan mati terlalu lambat? Pihak Bos Jia juga tidak mau kalah. Banyak orang membanting meja dan berdiri. Saat mereka berteriak, sebagian orang mulai memegang botol anggur, sebagian lagi memegang kursi dan bangku, dan suasana pun mulai tak terkendali. Di sini berisik sekali. Miao Ying menatap orang-orang yang membuat gerakan mengancam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kita seharusnya tidak datang ke sini hari ini. Itu mengacaukan alur pikiranku. Kenapa kita tidak bertaruh saja? Kata Zhao Yu sambil tersenyum serius. Coba tebak apakah mereka sudah mulai berkelahi. Siapa yang salah dan siapa yang mengobati? Bagus, lumayan. Xiao Hang langsung menjawab, aku yakin mereka tidak akan berkelahi. Ini tempat umum. Klub seharusnya sudah memanggil polisi sejak lama. Begitu polisi datang, aku yakin tidak akan ada perkelahian. Baiklah, aku berani bertaruh mereka akan bertarung. Zhao Yu tahu bahwa wasit tidak takut dengan pemakaman besar, jadi dia berkata, tanpa perantara, jarang sekali bisa mencapai kesepakatan dalam hal-hal seperti perebutan wilayah. Miao, Zhao Yu bertanya pada Miao Ying dengan nada main-main, bagaimana denganmu? Aku hanya ingin menyelidiki kasus ini, kata Miao Ying sambil menyilangkan tangannya. Kalian berdua ingin bersenang-senang. Hei, kataku. Tepat saat Miao Ying selesai berbicara, pria berjanggut itu tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Zhao Yu dan yang lainnya, kurasa aku perlu mengingatkan kalian untuk pindah meja. Cepatlah. Tidak pantas jika darah kalian berceceran di sekujur tubuh saat kita bertarung nanti. Hahaha, ya. Seorang pria dengan sebatang rokok di mulutnya di sebelah pria berjanggut itu tampaknya telah minum terlalu banyak. Wajahnya memerah saat dia tertawa beberapa kali, lalu tiba-tiba meniupkan beberapa lingkaran asap ke arah Zhao Yu. Tindakan seperti itu sangat tidak sopan. Jika di lain waktu, Zhao Yu akan membiarkannya merasakan panasnya tinjunya. Namun, situasinya masih belum jelas, dan Zhao Yu tidak ingin bertindak gegabah. Tidak apa-apa, kata Zhao Yu acuh tak acuh. Kalian terus saja maju, aku suka melihat orang dipukul dan dicincang. Anda, pria berjanggut itu melotot ke arah Zhao Yu dan ingin mengatakan sesuatu. Tanpa diduga, suara mendesak tiba-tiba datang dari pintu masuk aula. Aiya, apa yang terjadi? Berhenti.
Seorang pria parubaya berjas berlari cepat dan membungkuk kepada orang banyak. Bos, harap tahan. Mari kita bicarakan ini. Mari kita bicarakan ini. Bos Jia, Saudara Jiang, pria parubaya itu menangkupkan tinjunya ke arah mereka berdua dan buru-buru mencoba membujuk mereka. Jangan lakukan ini demi biksu, tapi demi Buddha. Bahkan jika itu bukan demi aku, kalian berdua setidaknya harus memberi muka pada bos besarku, kan? Mendengar bujukan pria parubaya itu, kedua bos itu pun buru-buru mengangkat tangan memberi isyarat kepada bawahan mereka agar diam. Puci, Xiao Hang tidak bisa menahan tawa. Dia menjentikkan jarinya ke arah Zhao Yu. Ketua tim Zhao, kurasa makanan ini untukmu. Bab 1413, Bab 1412 perdamaian itu penting. Pria parubaya berjas itu bertubuh kurus, dengan rambut panjang namun tajam. Dari nada bicaranya, dia seharusnya adalah manajer lobby klub. Semua orang, semua hal di dunia ini bisa didiskusikan. Bukankah Amerika Serikat dan Korea Utara mengadakan pertemuan? Orang ini pandai berbicara dan langsung membujuk, saya harap kedua bos akan menghargai kita. Bagaimana dengan ini? Bukankah ini hanya masalah Anda di dermaga tepi sungai? Mengapa kita tidak duduk dan mendiskusikan solusinya bersama? Kita dapat bekerja sama untuk mencapai situasi yang saling menguntungkan dan hidup dalam harmoni. Tidak lebih baik daripada berkelahi dan membunuh, bukan? Ayo. Ia memberi isyarat kepada pelayan di kejauhan dan memesan, cepatlah dan siapkan semangkuk sirip hiu kualitas terbaik untuk masing-masing tamu. Semuanya, tenanglah, biarkan amarah kalian reda, hehehe. Atas bujukan pria parubaya itu, kedua petinggi itu akhirnya menahan amarahnya dan duduk kembali. Berikutnya, pria parubaya itu berdiri di tengah-tengah kedua kelompok dan mulai menggunakan lidahnya yang fasih untuk memulai babak baru negosiasi. Sudah berakhir, kata Xiao Hang sambil tersenyum. Ketua Zhao akan menghabiskan banyak uang hari ini. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa mereka tidak akan bertarung? Xiao Hang, Miao Ying tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apakah kamu sudah memeriksa siapa pemilik klub pribadi ini? Apakah menurutmu kita bisa berbicara langsung dengan bos mereka? Ya, kata Xiao Hang sambil mengangguk. Nama belakang bos mereka adalah Ma, dan dia sangat terkenal di daerah Highland. Meskipun dia berasal dari berbagai lapisan masyarakat, dia adalah seorang pengusaha yang sah. Menurutku, sebaiknya kita mulai dari level biasa, kata Xiao Hang sambil merenung. Jika kita tidak dapat menemukan petunjuk apapun, tidak akan terlambat untuk menemukannya. Mereka terlalu pintar. Kalau mereka mencium sesuatu, itu bisa mengganggu penyelidikan kita. Benar, kata Miao Ying. Ketiga korban datang ke sini lebih dari 60 hari yang lalu, jadi mereka mungkin bertemu di salah satu kamar. Jadi, kita harus memastikannya terlebih dahulu sebelum kita dapat membuat langkah selanjutnya dari rencana itu. Jadi, paling aman bagi kita untuk konfirmasi dulu dengan pelayannya. Dan, kata Xiao Hang pelan, aku sudah memeriksa denah tempat ini, dan ada ruang besar di dalam area VIP. Mungkin kita harus masuk ke dalam dan melihatnya nanti. Benar, Miao Ying mengangguk. Juga, aku tidak percaya tidak ada kamera pengintai di area VIP. Kita harus lebih memperhatikannya nanti. Jika kita bisa menemukan video tersangka, maka perjalanan ini akan bermanfaat. Silakan baca di mibosnovel.com. Zhao Yu, bagaimana menurutmu? Zhao Yu. Ketika Miao Ying dan Xiao Hang melihat ke arah Zhao Yu, mereka menyadari bahwa Zhao Yu sama sekali tidak mendengarkan mereka. Sebaliknya, dia menatap pria parubaya di kejauhan. Hei, Miao Ying segera memanggil, Zhao Yu, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu tidak berpikir untuk pergi bernegosiasi, kan? Oh, Zhao Yu menjawab secara otomatis, namun tatapannya tidak lepas dari pria parubaya dan pria bertato lainnya. Tidak mungkin. Apa yang kau temukan? Miao Ying melihat ekspresi bingung Zhao Yu dan langsung merasakan firasat buruk. Ia segera berkata, Zhao Yu, jangan buat masalah. Aku tahu apa yang kau rencanakan saat melihat matamu. Kau tidak berpikir untuk pergi ke sana dan mengacaukan semuanya, kan? Jangan pedulikan aku.
Xiao Hang melihat kegilaan Zhao Yu, jadi dia segera mencoba membujuknya. Itu tidak sepadan dengan makanannya. Paling-paling, aku yang bayar, oke. Tidak, tidak, Zhao Yu sedikit mengernyit. Aku hanya merasa sedikit aneh. Oh, apa yang aneh? Tanya Miao Ying. Lokasinya salah. Zhao Yu berkata tanpa berkedip, jika mereka takut dengan kekuatan bos, mereka tidak akan memilih untuk bernegosiasi di sini untuk menyelesaikan konflik mereka. Oh, Miao Ying memikirkannya dengan serius, lalu menggelengkan kepalanya dan bertanya, bagaimana itu bisa membuktikan sesuatu? Apakah kamu melihat, bisik Zhao Yu. Di antara kerumunan, ada beberapa orang dengan wajah gelap yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku tidak tahu apakah firasatku benar. Seseorang menahannya. Zhao Yu mendecakkan bibirnya dan berkata dengan tidak yakin, ini mungkin bukan negosiasi sederhana, tetapi usaha yang direncanakan untuk menghancurkan tempat ini. Oh, Miao Ying akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu dan bertanya, maksudmu tujuan sebenarnya orang-orang ini adalah klub? Atau, pemilik klub? Benarkah? Xiao Hang mengamati kerumunan dan melihat bahwa memang ada 5 atau 6 orang yang menatapnya dengan aneh. Hatinya hancur dan dia berkata dengan kecewa, oh tidak. Jika ketua Zhao benar, aku harus mentraktirmu makan malam. Zhao Yu, Miao Ying menarik lengan Zhao Yu dan berkata, baik negosiasi maupun perusakan tempat, orang-orang ini tidak ada sangkut pautnya dengan kasus yang sedang kita selidiki. Menurutku, sebaiknya kita pindah ke tempat lain dan mulai bekerja. Ide bagus. Xiao Hang juga takut Zhao Yu akan ikut campur dalam negosiasi dan pertengkaran ini. Jadi dia langsung berdiri dan berkata, ayo kita cari tempat makan lain. Oh, benar sekali. Pria berjanggut di meja sebelah berbalik dan berkata kepada Zhao Yu dan yang lainnya, dengarkan nasihat seseorang dan makanlah sampai kenyang. Tepat saat lelaki berjanggut itu selesai bicara, sebuah botol anggur tiba-tiba terbang dari meja seberang dan menghantam kepala lelaki berjanggut itu hingga pecah. Apa? Kaca pecah dan pria berjanggut itu terjatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ah, siapa itu? Semua orang terkejut, dan tidak seorang pun melihat dari mana botol itu berasal. Namun, ketika mereka melihat kepala pria berjanggut itu berdarah dan jatuh ke tanah, semua pria bertato itu langsung berdiri. Yang lebih berpengalaman bahkan dengan cepat mengambil bangku untuk menutupi wajah mereka. Siapa itu? Siapa yang melempar botol itu? Pria berjanggut itu adalah orangnya Bos Jia, dan Bos Jia langsung berteriak. Apa ini? Manajer setengah baya itu juga terkejut. Dia segera berbalik untuk melihat siapa yang telah melempar botol itu. Namun, saat manajer itu berbalik, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang pria bertato di samping Bos Jia tiba-tiba melompat dan menusuk punggung manajer setengah baya itu dengan belati yang disembunyikannya. Belati itu tajam, dan tusukan pria bertato itu juga kejam. Dengan satu tusukan, gagang belati itu hampir hilang. Ah, manajer setengah baya itu tidak menyangka bahwa seseorang akan memanfaatkan kekacauan itu untuk merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya. Dia langsung menjerit dan jatuh. Namun, serangan ini tampaknya baru permulaan. 2 orang tiba-tiba melompat keluar dari meja seberang. Mereka berdua memegang pisau di tangan mereka dan mereka semua mengarahkannya ke manajer setengah baya itu. Jangan bergerak. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Zhao Yu lengah. Setelah berteriak, dia segera meraih senjatanya. Akan tetapi, 2 orang yang menyerbu itu mengabaikan teriakan Zhao Yu dan menusuk dada pria paruh baya itu dengan pisau. Bab 1414, Bab 1413 ada alasannya. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Meskipun Zhao Yu telah menyadari bahwa ada orang-orang di kerumunan itu yang memiliki niat jahat, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memiliki niat untuk membunuhnya sejak awal. Terlebih lagi, target mereka bukanlah pria itu, tetapi manajer setengah baya. Zhao Yu tidak dapat mengerti apa yang tengah terjadi. Karena keraguan inilah Zhao Yu tidak dapat mencabut senjatanya tepat waktu. Kedua pria yang bergegas mendekat telah menusuk dada manajer setengah baya itu. Namun, pada saat yang genting itu, kecelakaan lain terjadi.
Meskipun manajer setengah baya itu telah ditikam dari belakang, dia tidak kehilangan pijakannya saat menghadapi kedua musuh itu. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan meraih pergelangan tangan kedua musuh itu. Segera setelah itu, tangan kanannya meraih lengannya dan melemparkan salah satu musuh. Tangan kirinya mengikuti arus dan mencengkeram leher musuh lainnya, menekannya ke tanah. Wah, dia cepat sekali. Zhao Yu pernah melihatnya sebelumnya, jadi sekilas dia bisa tahu bahwa langkah manajer setengah baya itu tidak sederhana. Jika bukan orang yang telah terlatih secara profesional, mustahil melakukan langkah seperti itu. Orang ini, akan tetapi, segala sesuatunya berkembang terlalu cepat dan Zhao Yu tidak punya waktu untuk berpikir. Pria yang menusuk manajer setengah baya itu dari belakang melihat kejadian itu dan langsung mencabut belatinya. Manajer itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Jangan pukul aku. Pada saat ini, Bos Jia sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia buru-buru berteriak untuk menghentikannya. Tanpa diduga, dari sudut meja seberang, sebuah teko terbang dan menghantam tubuh Bos Jia. Air panas langsung memercik, menyebabkan Bos Jia jatuh dan menjerit. Gila? Apa kau gila? Siapa yang melakukan ini? Di sisi lain, Jiang Liu juga menyadari ada yang tidak beres. Dia segera berbalik untuk melihat siapa yang melempar teko. Silakan baca di mibosnovel.com. Pada akhirnya, dia baru berbalik setengah jalan ketika seseorang melangkah maju dan menendang kursinya. Kursi itu terlempar dengan suara mendesing, dan Jiang Liu langsung jatuh ke tanah, kepalanya lebih dulu, merasa pusing. Saat kedua bos itu jatuh ke dalam perangkap, siapa di antara pria bertato di tempat kejadian yang bisa duduk diam? Mereka segera mengambil cangkir teh, mangkuk teh, meja, dan kursi, lalu bergegas maju untuk bertarung. Jangan bergerak, semuanya, jangan bergerak. Miao Ying dan Xiao Hang bereaksi bersamaan, lalu mereka bertiga mengeluarkan senjata mereka. Namun, situasi sudah tidak terkendali, dan tidak ada yang menyadari pistol mereka. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, mereka langsung mulai bertarung, menciptakan suasana yang ramai. Ia menatap orang-orang yang memegang belati. Mereka mencengkeram belati tajam itu erat-erat dan menusuk manajer setengah baya itu lagi. Degup, degup. Akhirnya, suara tembakan terdengar. Xiao Hanglah yang melepaskan tembakan. Melihat situasi sudah tak terkendali, dia tak punya pilihan selain melepaskan tembakan ke langit. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Jangan bergerak. Polisi!" Awalnya, dengan suara tembakan itu, menurut Zhao Yu dan yang lainnya, pemikiran kebiasaan, tidak peduli betapa asyiknya kelompok orang ini berkelahi, mereka pasti akan berhenti. Namun, kecelakaan lain terjadi. Setelah tembakan, orang-orang yang sedang berkelahi terkejut dan berhenti. Namun, mereka hanya berhenti kurang dari sedetik sebelum sebuah kursi berat terlempar dari kerumunan. Kali ini, kursi itu melesat lurus ke arah Xiao Hang, cepat dan kejam. Xiao Hang terkejut dan jatuh ke belakang dengan suara keras. Begitu Xiao Hang jatuh, kerumunan pun menjadi gempar. Ada yang langsung lari ke pintu untuk menyelamatkan diri, ada yang menundukkan kepala dan bersembunyi di bawah meja, ada yang meneruskan perkelahian, dan ada yang meneruskan pembunuhan. Memanfaatkan kekacauan itu, orang-orang yang membawa pisau menyerbu lagi dan menikam manajer setengah baya itu. Bang! Dalam momen putus asa, Miao Ying akhirnya melepaskan tembakan dan menembak salah satu penjahat yang membawa pisau di bahunya. Namun, para penjahat ini tampaknya tidak takut mati. Meskipun mereka melihat seseorang tertembak, mereka tetap menikam manajer setengah baya itu seperti orang gila. Manajer setengah baya itu mendorong salah satu dari mereka dengan sekuat tenaga, tetapi dia masih tertusuk di perut bagian bawah. Mulut manajer itu berdarah, tetapi dia tetap meninju pembunuh itu hingga jatuh ke tanah. Dia kemudian terhuyung-huyung berdiri dan mencoba melarikan diri. Wah! Penjahat lain berteriak dan melompat, lalu menusuk punggung manajer itu dengan belati. Persetan dengan nenekmu. Pada saat ini, Zhao Yu tidak bisa lagi berdiri di sana. Dia melangkah maju dan menggunakan keterampilan khususnya, serangan banteng, untuk menjatuhkan pria itu.
Kekuatan Zhao Yu sangat dahsyat. Setelah pria itu terbanting, seluruh tubuhnya menghantam meja makan, dan meja yang besar dan berat itu terangkat tinggi. Piring, mangkuk, dan sumpit di atas meja tiba-tiba jatuh ke tanah, menimbulkan suara keras yang pecah. Ah! Sambil berteriak, penjahat lain yang membawa pisau menyerbu dan menikam Zhao Yu dengan belati. Tepat saat Zhao Yu hendak melawan, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan keras. Ternyata Miao Ying telah melepaskan tembakan lagi. Tembakan Miao Ying akurat, dan penjahat itu jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Akan tetapi, tepat saat Miao Ying melepaskan tembakan, sebuah kursi lain terbang dari tempat yang tak terlihat di meja, mengarah tepat ke wajahnya. Orang yang melempar kursi itu sangat licik. Dia sudah berhasil beberapa kali sebelumnya. Dia telah memecahkan janggut kambing dan teko milik bos Jia, serta kursi yang dilemparkan ke arah Xiao Hang. Itu semua adalah perbuatannya. Namun, Miao Ying sudah menyadari orang ini. Ketika dia melempar kursi lagi, Miao Ying tidak menunjukkan belas kasihan dan menembak kursi itu. Degup, degup, peluru tajam itu menembus kursi dan mengenai leher orang yang melempar kursi itu. Miao Ying tertimpa kursi dan terjatuh ke belakang, sedangkan orang yang melempar kursi juga memegangi lehernya dan bersandar ke dinding. Peluru itu mengenai arteri karotisnya. Meskipun dia memegang lehernya dengan erat, darah tetap mengalir keluar tak terkendali, mengubah area yang luas menjadi merah dalam sekejap mata. Wus! Di sisi lain, manajer setengah baya itu ingin melarikan diri, tetapi pria lain dengan belati bergegas melewatinya dan menikamnya di wajah. Ah! Manajer setengah baya itu menahan rasa sakit yang tajam akibat luka tusukan pisau dan berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat tangannya guna menangkis lengan pria itu. Namun, dia tidak menyangka penjahat lain akan bergegas menghampiri sambil memegang kursi di kedua tangannya. Penjahat itu mengangkat kursinya dan membantingnya ke manajer setengah baya itu. Manajer setengah baya itu jatuh ke belakang dengan cepat dan menabrak Zhao Yu. Zhao Yu tanpa sadar menghentikan manajer itu. Akan tetapi, saat keduanya baru saja bersentuhan, Zhao Yu terkejut. Akibat pertarungan sengit sebelumnya, pakaian manajer setengah baya itu robek menjadi dua. Zhao Yu sekilas melihat bahwa di dada manajer itu, ada tato kasaya yang menarik perhatian. Awalnya, tidak mengherankan jika manajer itu memiliki tato, tetapi yang mengejutkan Zhao Yu adalah tato di dada manajer itu tampak sangat familiar. Tato itu sangat mirip dengan tato pada 3 mayat laki-laki. Ah! Tiba-tiba, Zhao Yu tampaknya telah memahami sesuatu. Dia meraih pergelangan tangan manajer setengah baya itu dan melihat telapak tangannya. Pada akhirnya, dia melihat dengan jelas bahwa jari-jari manajer setengah baya itu penuh dengan bekas luka korosif, dan sidik jarinya tidak terlihat lagi. Bab 1415, bagaimana heksagram kun bisa mengesankan? Benarkah seperti ini? Tiba-tiba, Zhao Yu akhirnya mengerti mengapa manajer setengah baya itu begitu terampil. Ternyata dia, seperti 3 mayat laki-laki dan Liang Weiyi, dulunya adalah seorang pembunuh. Ini sungguh kasus pencariannya dalam waktu yang lama. Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa manajer setengah baya di depannya adalah orang yang selama ini dicarinya. Tidak diragukan lagi bahwa kedatangan Kai Xingwen, Huang Baili, dan Xing Feiyuan di aula pasti ada hubungannya dengan orang ini. Mungkin, orang ini adalah satu-satunya yang dapat memecahkan misteri di balik pembunuhan Liang Weiyi. Tetapi, Zhao Yu melihat situasi kacau di depannya, begitu pula para penjahat bersenjata yang menatapnya dengan penuh nafsu. Ia merasa situasinya tidak baik. Orang-orang yang berusaha keras membunuh manajer setengah baya itu, untuk apa? Ah! Tepat saat Zhao Yu sedang memikirkan hal ini, salah satu penjahat bersenjata pisau menyerang manajer setengah baya itu, masih mencoba menusuknya dengan belati. Seolah-olah seseorang telah memberikan kutukan padanya, dan dia sama sekali mengabaikan keselamatannya sendiri. Pergilah ke neraka. Pada saat kritis, Zhao Yu mengambil keputusan dan mengangkat senjatanya. Degup, degup, peluru jarak dekat mengenai dada penjahat itu, dan inersia yang kuat segera menarik tubuhnya ke belakang dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Saat ini, Zhao Yu tidak peduli apa alasan para penjahat itu.
Dia harus memastikan bahwa manajer setengah baya itu masih hidup, karena dia mungkin orang kunci dalam memecahkan kasus tulang putih itu. Silakan baca di mibosnovel.com. Maka dia tidak lagi menunjukkan belas kasihan dan segera mengarahkan pistolnya ke penjahat lain yang membawa pisau. Zhao Yu mengira ia telah berhasil mengintimidasi lelaki itu, namun betapa terkejutnya ia, saat baru saja mengangkat senjatanya, seseorang tiba-tiba melompat dari sisi kanannya dan mendorongnya ke tanah. Bang! Pelurunya meleset dan mengenai kaki meja. Zhao Yu berguling-guling di tanah bersama penjahat yang telah menjepitnya. Sebelum dia bisa melawan, manajer setengah baya itu sudah terbang mendekat dan menendang penjahat itu. Namun, karena ia terluka, gerakannya menjadi lamban. Akibatnya, salah satu penjahat mengejarnya dari belakang dan menusuk pergelangan kakinya. Manajer setengah baya itu berlutut dengan satu kaki dan berteriak kesakitan. Bang! Tembakan lain. Xiao Hang bergegas menghampiri dan membunuh penjahat yang menusuk manajer setengah baya itu di tempat. Lari ke waduk. Pada saat itu, semakin banyak penjahat yang ditembak mati, sedangkan pria-pria bertato yang bukan penjahat menjadi takut dan muka mereka menjadi pucat. Lari! Teriak seseorang, dan mereka semua berlari ke pintu masuk aula. Total ada 30 hingga 40 orang di lokasi kejadian. Dengan serangan mereka, situasi langsung menjadi lebih sulit dikendalikan. Miao Ying tahu bahwa situasinya serius, dan dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Jadi, dia segera mengangkat tangannya dan ingin menembak ke langit lagi untuk memperingatkan semua orang. Namun, dia tidak menyangka bahwa ada banyak penjahat bersenjata di antara kerumunan itu. Tepat saat dia mengangkat tangannya, seseorang segera menusuknya dengan belati. Pria itu sangat dekat dengan Miao Ying, dan pisaunya cepat dan tersembunyi. Jika itu orang biasa, mereka pasti akan terkena. Namun, Miao Ying sangat fokus. Ketika dia mendengar suara pisau, dia langsung menghindar. Wuss! Pisau itu meluncur melewati tubuh Miao Ying, dan bahkan membuat luka di gaun malamnya. Melihat serangan pertamanya meleset, penjahat itu segera menusuk lagi. Namun, Miao Ying yang sudah tersadar tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dengan suara keras, penjahat itu terbang ke udara seperti roket dan jatuh ke tanah, tewas. Miao Ying berteriak dan melompat berdiri. Dia menendang para pria bertato yang berusaha melarikan diri ke tanah. Lalu, dia akhirnya mengangkat lengannya dan melepaskan tembakan ke langit-langit. Bang! Bang! Jangan bergerak! Jangan bergerak! Aku akan menembak siapapun yang berani bergerak. Teriak Miao Ying sambil mengangkat senjatanya. Suara tembakan dan teriakan yang memekakkan telinga. Mereka yang melarikan diri langsung terintimidasi dan menghentikan langkahnya. Wah wah wah. Namun, pada saat itu, seorang pria bertato sudah berlari ke pintu. Dia tinggal selangkah lagi untuk keluar. Tentu saja, dia tidak mau berhenti. Dia ingin melompat keluar dari pintu dan melarikan diri. Akibatnya, tepat saat dia hendak melompat, pistol Miao Ying berbunyi. Peluru melesat keluar dan mengenai betis pria itu. Pria itu jatuh ke tanah dan menjerit melengking. Dengan itu, kerumunan itu benar-benar tercengang. Tidak ada yang berani bergerak, dan mereka semua berjongkok di tanah dengan patuh. Namun, Miao Ying hanya berhasil mengendalikan sebagian besar orang di pintu masuk. Zhao Yu dan Xiao Hang masih dalam kekacauan. Orang-orang ini semuanya bertato dan bertelanjang dada. Zhao Yu dan Xiao Hang tidak dapat membedakan siapa yang warga sipil dan siapa yang penjahat. Di tengah kekacauan itu, Xiao Hang berada dalam situasi yang sama dengan Miao Ying. Seseorang mencoba menyerangnya secara diam-diam dengan pisau, tetapi dia menembak mati mereka di tempat. Namun, para pembunuh di antara para pria bertato itu tidak peduli dengan ancaman senjata api. Mereka bertekad untuk membunuh manajer setengah baya itu. Dalam sekejap, dua penjahat lainnya bergegas keluar dan berlari langsung ke arah manajer setengah baya itu sambil membawa belati. Namun, situasinya berbeda dari sebelumnya. Xiao Hang dan Zhao Yu sudah siap menghadapi ini, jadi mereka langsung melepaskan tembakan dan membunuh kedua penjahat itu di tempat. Jangan bergerak, jangan bergerak.
Xiao Hang juga melepaskan 2 tembakan ke langit dan akhirnya berhasil mengendalikan orang-orang di aula lainnya. Kalian semua, tiarap, turun ke tanah. Xiao Hang dengan waspada mengamati kerumunan dengan pistolnya dan berteriak, letakkan tangan kalian di kepala. Biarkan aku melihat tangan kalian. Cepat, jika kalian tidak bisa melihatnya, tembak. Atas intimidasi Xiao Hang, orang-orang itu dengan patuh berbaring di tanah dan melakukan apa yang diminta Xiao Hang. Oh, ketika situasi sudah terkendali, manajer setengah baya itu mengeluarkan suara, oh, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Zhao Yu segera maju untuk membantunya berdiri, tetapi melihat perut bagian bawahnya berdarah, dan pakaiannya sudah bernoda merah. Sangat buruk. Zhao Yu kemudian teringat bahwa ia telah melupakan sesuatu yang penting. Ia segera memilih 2 hemostat tak terlihat dari bilah perangkat sistem dan memberikannya kepada manajer setengah baya itu. Bagus, bagus. Ketika Zhao Yu melihat bahwa hemostat telah berhasil digunakan, dia merasa lega. Selama hemostat digunakan, setidaknya nyawanya akan terselamatkan. Tepat saat Zhao Yu mulai rileks, manajer setengah baya itu tiba-tiba melangkah maju dan menggunakan lengannya untuk menekan salah satu penjahat yang telah ditembak. Dia bertanya dengan marah. Bicaralah. Siapa itu? Siapa yang ingin membunuhku? Katakanlah. Dalam kegembiraannya, dia meninju penjahat itu dan berteriak, katakanlah. Siapa itu? Batuk-batuk. Batuk-batuk. Manajer setengah baya itu terbatuk karena gelisah, tetapi ketika dia menggerakkan tinjunya, dia mendapati bahwa penjahat itu telah mati. Zhao Yu kemudian mendongak dan melihat aula itu berantakan. Setidaknya 5 penjahat telah terbunuh di tempat. Begitu banyak orang meninggal secara tiba-tiba, cek-cek. Zhao Yu merenung dalam hatinya. Jika aku bisa mendapatkan heksagram hari ini, setidaknya itu pasti heksagram kun yang melambangkan peristiwa besar, bukan? Xiao Hang mengangkat senjatanya dengan satu tangan dan mengeluarkan ponsel dengan tangan lainnya, siap untuk meminta bantuan. Namun, setelah dia menekan tombol panggil, tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Apa? Xiao Hang menggoyangkan ponselnya dan mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak ada sinyal? Rusak. Mendengar Xiao Hang mengatakan tidak ada sinyal, Zhao Yu tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkinkah petualangan hari ini tidak dapat diwakili oleh heksagram kun saja. Bab 1415 Kesulitan. Tidak ada sinyal di ponselku juga. Miao Ying melihat ponselnya, lalu tiba-tiba melihat sesosok tubuh melintas di balik pintu aula. Dia segera berteriak, "Hei, pelayan, panggil polisi, hei." Akan tetapi, tidak seorang pun menanggapi panggilan Miao Ying. Tiba-tiba saja, bagian luar aula tampak menjadi sunyi. Merasa ada yang tidak beres, Miao Ying segera memegang pistol dengan kedua tangan dan berjalan keluar pintu. "Miao Ying, hati-hati," teriak Zhao Yu, tetapi dia harus melindungi manajer setengah baya itu, jadi dia tidak bisa mengikutinya. Untuk menghindari komplikasi, ia segera membuka bilah perangkat dan mencari penguat sinyal yang sudah lama tidak digunakannya. Ia ingin segera menelepon dan meminta bantuan. Jangan bergerak, jangan bergerak. Xiao Hang menggunakan senjatanya untuk mengendalikan orang-orang bertato di tempat kejadian. Dia tahu pasti ada beberapa pembunuh tersembunyi di antara mereka, jadi dia tidak berani bersantai. Apa? Pada saat ini, Miao Ying yang datang ke pintu tiba-tiba mengeluarkan suara dan segera mengangkat pistolnya. Itu karena dia menyadari bahwa koridor di luar sangat sepi. Sepertinya tidak ada sesuatu yang besar baru saja terjadi. Tidak ada teriakan, dan tidak ada laporan polisi. Ini adalah. Miao Ying bersandar di kusen pintu dan dengan hati-hati mengintip ke koridor. Dia melihat ada beberapa orang tergeletak di lantai. Mereka semua adalah pria bertato tanpa baju. Mereka seharusnya menjadi orang pertama yang keluar dari aula. Mereka tergeletak di tanah, tak bergerak. Mereka jelas telah menjadi mayat. Tidak, Miao Ying segera teringat bahwa orang-orang yang melarikan diri lebih dulu tidak ditikam atau ditembak, jadi mereka tidak mungkin. Saat dia sedang berpikir, Miao Ying menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dia melihat bahwa di belakang mayat yang paling dekat dengannya, ada benda seperti bulu. Itu arrowhead.
Miao Ying pernah menjalani pelatihan militer formal sebelumnya, jadi dia langsung mengenalinya. Itu adalah gagang busur silang. Orang ini ditembak mati dengan panah otomatis. Tidak bagus. Miao Ying tiba-tiba menyadari bahwa mayat-mayat di tanah telah ditembak dari belakang, yang berarti bahwa orang-orang yang menembak mereka seharusnya bersembunyi di arah yang berlawanan. Dia segera menghindar ke sisi lain pintu dan mengarahkan pistolnya ke ujung lain koridor. Pada akhirnya, sebelum dia bisa melihat situasi di luar dengan jelas, suara mendesis tiba-tiba terdengar dan langsung mengenai wajahnya. Miao Ying bereaksi cepat. Dia menundukkan kepalanya dan berguling kembali ke aula. Tok-tok. Dua anak panah ditembakkan ke kusen pintu, tepat di tempat Miao Ying berdiri. Ah, Zhao Yu sedang sibuk menelepon, tetapi dia tidak menyangka sesuatu akan terjadi pada Miao Ying secepat itu. Dia segera mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk membantu. Akhirnya, kecelakaan lain terjadi. Ada lebih dari satu pintu masuk utama ke aula tersebut. Ada pintu darurat kecil di bagian dalam aula. Namun, restoran tersebut biasanya tidak digunakan, jadi selalu terkunci. Beberapa orang mencoba melarikan diri dari sana, tetapi mereka tidak dapat membukanya. Namun, tepat saat Miao Ying hendak ditembak, pintu kecil itu tiba-tiba terbuka. Setelah pintu terbuka, dua anak panah ditembakkan ke arahnya sebelum dia bisa melihat orang itu. Persetan, Zhao Yu dan manajer setengah baya itu adalah yang paling dekat dengan pintu kecil itu, jadi kedua anak panah itu jelas ditujukan kepada mereka. Dalam keadaan putus asa, Zhao Yu dengan cepat mendorong manajer setengah baya itu ke tanah, dan kedua anak panah itu melesat melewati kepala mereka. Degup, 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 Xiao Hang bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Begitu dia melihat orang-orang menyerbu masuk melalui pintu kecil, dia langsung menembak ke arah itu. Keahlian menembaknya akurat, dan kedua tembakannya mengenai sasaran. Sebuah teriakan terdengar dari balik pintu kecil, dan seorang pria dengan panah otomatis segera meluncur keluar. Mustahil. Zhao Yu mendongak dan melihat pria dengan panah itu mengenakan topeng badut yang dilebih-lebihkan, terlihat sangat aneh. Busur silang di tangannya juga merupakan busur silang kecil yang dapat menembak terus-menerus. Ketua tim Zhao, kamu baik-baik saja. Xiao Hang mengarahkan senjatanya ke pintu dan bertanya pada Zhao Yu. Akan tetapi, sebelum Zhao Yu sempat menjawab, sebuah anak panah tiba-tiba melesat dari luar pintu utama, mengenai bahu Xiao Hang. Ah! Xiao Hang berteriak dan segera berjongkok, bersembunyi di balik meja. Degup, degup. Pada saat yang sama ketika Xiao Hang tertembak, pistol Miao Ying meletus. Dia menembak penyerang itu, dan terdengar teriakan dari luar pintu. Asteris wus, asteris. Namun, musuh tidak berhenti dan melepaskan anak panah lagi. Kali ini, anak panah tersebut tidak diarahkan ke Miao Ying dan yang lainnya, melainkan ke seorang pria bertato yang sedang berbaring di tanah. Anak panah itu sangat kuat. Anak panah itu mengenai leher pria itu dan hampir menembusnya. Pria itu tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung tewas di tempat. Ah, dia sudah mati. Dia sudah mati. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan di tanah berteriak, lari. Lari. Dengan gertakan orang ini, para pria bertato di tempat kejadian menjadi riuh lagi. Masing-masing dari mereka ingin mencoba melarikan diri. Sepertinya mereka akan jatuh ke dalam kekacauan lagi. Degup, degup. Miao Ying tidak punya pilihan selain melepaskan tembakan lagi ke langit, dan berteriak, jangan bergerak. Para pembunuh semuanya adalah penjahat. Jika kau bergerak, kau akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Jangan bergerak. Tembakan Miao Ying akhirnya berhasil meredam momentum kerumunan. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia melihat musuh di luar pintu utama menyala. Mereka mungkin akan menembak orang-orang bertato yang tidak bersalah itu lagi. Bagaimana mungkin Miao Ying membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau? Dia langsung melompat keluar dan melepaskan dua tembakan ke arah pintu. Meskipun peluru mengenai kusen pintu, hal itu juga memaksa musuh di luar untuk mundur sedikit. Cepat, teriak Miao Ying kepada para pria bertato di pintu, minggir dan sembunyi. Jangan biarkan mereka menembakmu. Setelah Miao Ying berkata demikian, beberapa orang di pintu segera bangkit dari tanah dan mencari tempat untuk bersembunyi.
Namun, kerumunan itu tidak dipenuhi oleh pria bertato yang tidak bersalah. Salah satu penjahat bersenjata, yang telah lama bersembunyi, tiba-tiba menyerang Miao Ying dan menikamnya. Namun, Miao Ying telah memperhatikan setiap gerakan mereka, dan telah lama menyadari bahwa ada yang salah dengan mata pria itu. Pada saat yang sama, Miao Ying telah menembakkan senjatanya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Miao Ying kehabisan peluru. Ah! Miao Ying berseru dan dengan cepat menghindari belati itu. Pada saat yang sama, dia meraih pergelangan tangan pria itu dengan kedua tangan dan melemparkannya ke tanah. Namun, karena gerakan Miao Ying terlalu besar, gaun malam panjang itu robek, dan dalam sekejap mata, itu menjadi congsam. Namun, Nona Miao sama sekali tidak menyadarinya dan langsung menggunakan pistol sebagai senjata untuk memukul wajah pria itu. Hanya dengan satu pukulan, wajahnya dipenuhi bunga dan dia hampir pingsan. Tepat saat Miao Ying bergerak, musuh di luar pintu tampaknya melihat peluang. Seseorang segera melepaskan anak panah dari pintu, mencoba menyelinapkan anak panah ke arah Miao Ying. Bang! Akhirnya, dengan sebuah tembakan, anak panah itu terkena peluru dan hancur berkeping-keping. Oh! Xiao Hanglah yang melepaskan tembakan. Meskipun bahunya tertembak, dia melihat Miao Ying dalam bahaya, jadi dia menahan rasa sakit dan melepaskan tembakan. Akan tetapi, setelah melepaskan tembakan, dia tidak dapat lagi mengangkat lengannya dan langsung terjatuh ke belakang meja. Dia mengangkat tangannya yang lain, ingin mencabut anak panah yang telah menembaknya, tetapi kekuatan anak panah itu begitu kuat sehingga hampir sepenuhnya tertancap di bahunya. Dia sama sekali tidak dapat mencabutnya. Bab 1416, Bab 1415 kesulitan. Tidak ada sinyal di ponselku juga. Miao Ying melihat ponselnya, lalu tiba-tiba melihat sesosok tubuh melintas di balik pintu aula. Dia segera berteriak, "Hei! Pelayan, panggil polisi! Hei!" Akan tetapi, tidak seorang pun menanggapi panggilan Miao Ying. Tiba-tiba saja, bagian luar aula tampak menjadi sunyi. Merasa ada yang tidak beres, Miao Ying segera memegang pistol dengan kedua tangan dan berjalan keluar pintu. "Miao Ying, hati-hati!" teriak Zhao Yu, tetapi dia harus melindungi manajer setengah baya itu, jadi dia tidak bisa mengikutinya. Untuk menghindari komplikasi, ia segera membuka bilah perangkat dan mencari penguat sinyal yang sudah lama tidak digunakannya. Ia ingin segera menelepon dan meminta bantuan. "Jangan bergerak, jangan bergerak." Xiao Hang menggunakan senjatanya untuk mengendalikan orang-orang bertato di tempat kejadian. Dia tahu pasti ada beberapa pembunuh tersembunyi di antara mereka, jadi dia tidak berani bersantai. Apa? Pada saat ini, Miao Ying yang datang ke pintu tiba-tiba mengeluarkan suara dan segera mengangkat pistolnya. Itu karena dia menyadari bahwa koridor di luar sangat sepi. Sepertinya tidak ada sesuatu yang besar baru saja terjadi. Tidak ada teriakan, dan tidak ada laporan polisi. Ini adalah... Miao Ying bersandar di kusen pintu dan dengan hati-hati mengintip ke koridor. Dia melihat ada beberapa orang tergeletak di lantai. Mereka semua adalah pria bertato tanpa baju. Mereka seharusnya menjadi orang pertama yang keluar dari aula. Mereka tergeletak di tanah, tak bergerak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak. Miao Ying segera teringat bahwa orang-orang yang melarikan diri lebih dulu tidak ditikam atau ditembak, jadi mereka tidak mungkin. Silakan baca di mibosnovel.com. Saat dia sedang berpikir, Miao Ying menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dia melihat bahwa di belakang mayat yang paling dekat dengannya, ada benda seperti bulu. Itu arrowhead. Miao Ying pernah menjalani pelatihan militer formal sebelumnya, jadi dia langsung mengenalinya. Itu adalah gagang busur silang. Orang ini ditembak mati dengan panah otomatis. Tidak bagus. Miao Ying tiba-tiba menyadari bahwa mayat yang tergeletak di tanah itu telah ditembak dari belakang, yang berarti orang yang menembaknya seharusnya bersembunyi di arah yang berlawanan. Dia segera menghindar ke sisi lain pintu dan mengarahkan pistolnya ke ujung lain koridor. Pada akhirnya, sebelum dia bisa melihat situasi di luar dengan jelas, suara mendesis tiba-tiba terdengar dan langsung mengenai wajahnya. Miao Ying bereaksi cepat.
Dia menundukkan kepalanya dan berguling kembali ke aula. Tok-tok. Dua anak panah ditembakkan ke kusen pintu, tepat di tempat Miao Ying berdiri. Ah! Zhao Yu sedang sibuk menelepon, tetapi dia tidak menyangka sesuatu akan terjadi pada Miao Ying secepat itu. Dia segera mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk membantu. Akhirnya, kecelakaan lain terjadi. Ada lebih dari satu pintu masuk utama ke aula tersebut. Ada pintu darurat kecil di bagian dalam aula. Namun, restoran tersebut biasanya tidak digunakan, jadi selalu terkunci. Beberapa orang mencoba melarikan diri dari sana, tetapi mereka tidak dapat membukanya. Namun, tepat saat Miao Ying hendak ditembak, pintu kecil itu tiba-tiba terbuka. Setelah pintu terbuka, dua anak panah ditembakkan ke arahnya sebelum dia bisa melihat orang itu. Persetan, Zhao Yu dan manajer setengah baya itu adalah yang paling dekat dengan pintu kecil itu, jadi kedua anak panah itu jelas ditujukan kepada mereka. Dalam keadaan putus asa, Zhao Yu dengan cepat mendorong manajer setengah baya itu ke tanah, dan kedua anak panah itu melesat melewati kepala mereka. Degup, 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 Xiao Hang bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Begitu dia melihat orang-orang menyerbu masuk melalui pintu kecil, dia langsung menembak ke arah itu. Keahlian menembaknya akurat, dan kedua tembakannya mengenai sasaran. Sebuah teriakan terdengar dari balik pintu kecil, dan seorang pria dengan panah otomatis segera meluncur keluar. Mustahil. Zhao Yu mendongak dan melihat pria dengan panah itu mengenakan topeng badut yang dilebih-lebihkan, terlihat sangat aneh. Busur silang di tangannya juga merupakan busur silang kecil yang dapat menembak terus-menerus. Ketua tim Zhao, kamu baik-baik saja. Xiao Hang mengarahkan senjatanya ke pintu dan bertanya pada Zhao Yu. Akan tetapi, sebelum Zhao Yu sempat menjawab, sebuah anak panah tiba-tiba melesat dari luar pintu utama, mengenai bahu Xiao Hang. Ah! Xiao Hang berteriak dan segera berjongkok, bersembunyi di balik meja. Degup, degup. Pada saat yang sama ketika Xiao Hang tertembak, pistol Miao Ying meletus. Dia menembak penyerang itu, dan terdengar teriakan dari luar pintu. Asteris wus, asteris. Namun, musuh tidak berhenti dan melepaskan anak panah lagi. Kali ini, anak panah tersebut tidak diarahkan ke Miao Ying dan yang lainnya, melainkan ke seorang pria bertato yang sedang berbaring di tanah. Kekuatan panah-panah itu sangat kuat. Panah itu mengenai leher pria itu dan hampir menembusnya. Pria itu tidak punya waktu untuk bereaksi dan mati di tempat. Ah! Ah! Dia sudah mati. Dia sudah mati. Tiba-tiba, seseorang di tanah berteriak, lari. Lari. Dengan gertakan orang ini, para pria bertato di tempat kejadian menjadi riuh lagi. Masing-masing dari mereka ingin mencoba melarikan diri. Sepertinya mereka akan jatuh ke dalam kekacauan lagi. Degup, degup. Miao Ying tidak punya pilihan selain melepaskan tembakan lagi ke langit, dan berteriak, jangan bergerak. Para pembunuh semuanya adalah penjahat. Jika kau bergerak, kau akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Jangan bergerak. Tembakan Miao Ying akhirnya berhasil meredam momentum kerumunan. Akan tetapi, begitu dia selesai bicara, dia tiba-tiba melihat musuh di luar pintu utama berkelebat, mungkin ingin menembak sesuka hati lagi. Bagaimana mungkin Miao Ying membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau? Dia langsung melompat keluar dan melepaskan dua tembakan ke arah pintu. Meskipun peluru mengenai kusen pintu, hal itu juga memaksa musuh di luar untuk mundur sedikit. Cepat, teriak Miao Ying kepada orang-orang di pintu, cepat minggir dan sembunyi. Jangan biarkan mereka menembakmu. Setelah Miao Ying berkata demikian, beberapa orang di pintu segera bangkit dari tanah dan mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, kerumunan itu tidak dipenuhi oleh pria bertato yang tidak bersalah. Salah satu penjahat bersenjata, yang telah lama bersembunyi, tiba-tiba menyerang Miao Ying dan menikamnya. Namun, Miao Ying telah memperhatikan setiap gerakan mereka, dan telah lama menyadari bahwa ada yang salah dengan mata pria itu. Pada saat yang sama, Miao Ying telah menembakkan senjatanya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Miao Ying kehabisan peluru. Ah! Titik. Miao Ying berseru dan dengan cepat menghindari belati itu. Pada saat yang sama, dia meraih pergelangan tangan pria itu dengan kedua tangan dan melemparkannya ke tanah. Namun,
Karena gerakan Miao Ying terlalu besar, gaun malam panjang itu robek, dan dalam sekejap mata, itu menjadi congsam. Namun, Nona Miao sama sekali tidak menyadarinya dan langsung menggunakan pistol sebagai senjata untuk memukul wajah pria itu. Hanya dengan satu pukulan, wajahnya dipenuhi bunga dan dia hampir pingsan. Tepat saat Miao Ying bergerak, musuh di luar pintu tampaknya melihat peluang. Seseorang segera melepaskan anak panah dari pintu, mencoba menyelinapkan anak panah ke arah Miao Ying. Bang! Akhirnya, dengan sebuah tembakan, anak panah itu terkena peluru dan hancur berkeping-keping. Oh, Xiao Hanglah yang melepaskan tembakan. Meskipun bahunya tertembak, dia melihat Miao Ying dalam bahaya, jadi dia menahan rasa sakit dan melepaskan tembakan. Akan tetapi, setelah melepaskan tembakan, dia tidak dapat lagi mengangkat lengannya dan langsung terjatuh ke belakang meja. Dia mengangkat tangannya yang lain, ingin mencabut anak panah yang telah menembaknya, tetapi kekuatan anak panah itu begitu kuat sehingga hampir sepenuhnya tertancap di bahunya. Dia sama sekali tidak dapat mencabutnya. Bab 1417, Bab 1416 Raja Gigi Ular. Sementara Miao Ying dan Xiao Hang bertempur melawan musuh, Zhao Yu tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah segera menghubungi kepolisian dan mendatangkan lebih banyak anggota. Selama bala bantuan tiba, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Jadi, dia bersembunyi di balik meja dan menggunakan penguat sinyal di teleponnya. Ponsel milik tim investigasi khusus memiliki sistem alarm khusus, jadi Zhao Yu tidak perlu menelepon. Ia hanya perlu menekan tombol alarm tertentu, dan Zeng serta yang lainnya akan menerima pesan bantuan dan lokasi ponselnya yang akurat. Namun, Zhao Yu masih khawatir. Setelah menelepon polisi, dia ingin menelepon Zeng untuk memastikannya dan meminta mereka datang sesegera mungkin. Namun, sebelum dia sempat menekan tombol, manajer setengah baya di sampingnya tiba-tiba mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya, dan berteriak, "Saya mengerti. Saya mengerti sekarang. Orang yang ingin membunuhku, sebenarnya Bian." Hah! Zhao Yu sedikit tertegun, lalu teringat tujuan kunjungannya ke gedung klub hari ini. Pada saat ini, ketika dia tiba-tiba mendengar manajer setengah baya itu berbicara, matanya tiba-tiba berbinar, seolah-olah dia telah melihat peluang besar. Dia dengan cepat bertanya, "Kalau begitu cepatlah dan katakan padaku, siapa dia?" Hanya saja, manajer setengah baya itu gemetar. Dia ingin mengatakannya, tetapi setelah melihat Zhao Yu, dia menahan kata-katanya, seolah-olah dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. "Jangan berpura-pura, aku tahu segalanya tentangmu." Zhao Yu melihat bahwa dia tidak ingin mengatakan apapun, jadi dia harus menggunakan tipu daya hebatnya. "Bukankah itu hanya obrolan 7? Aku katakan padamu, Kai Xingwen, Huang Baili, dan Xing Feiyuan semuanya sudah mati. Apakah menurutmu mereka akan membiarkanmu pergi?" Hah! Mendengar ini, manajer setengah baya itu gemetar seolah-olah dia baru saja disambar petir. Dia kemudian menatap Zhao Yu dengan kaget dan bertanya, "Kamu? Siapa? Kamu? Akulah dermawanmu, tidak bisakah kau mengatakannya?" Zhao Yu melirik pria itu dan mendesaknya, "Baiklah, jangan buang-buang waktu. Cepat katakan padaku, siapa orang yang ingin membunuhmu? Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu." "Itu tidak mungkin. Jangan coba-coba menipuku." Manajer setengah baya itu masih sangat berhati-hati meskipun keadaan sudah sampai pada titik ini. "Karena kamu tahu tentang Liao Qi, kamu seharusnya tahu apa yang bisa kami lakukan. Bahkan jika sesuatu terjadi pada mereka bertiga, setidaknya aku harus tahu. Aku akan pergi ke neraka." Zhao Yu mengumpat dan membuka foto korban di ponselnya. "Lihatlah sendiri. Kai Xingwen sudah meninggal selama hampir sebulan. Kau seharusnya tahu sesuatu. Silakan baca di mibosnovel.com. Ah, kenapa?" Setelah manajer setengah baya itu melihat foto itu, wajahnya menjadi pucat, dan bahkan bibirnya pun menjadi ungu. Dia menggigil dan bertanya, "Kenapa kau membunuh kami? Ini, kenapa? Aku berdiri begitu dekat denganmu. Apa kau tidak menyadari apapun?"
Siapa dia? Zhao Yu menunjuk ke aula dan bertanya lagi, apakah kau melihat berapa banyak orang yang mati karenamu? Cepat katakan padaku, siapa orang yang ingin membunuhmu? Saya, manajer setengah baya itu jelas memiliki keraguan yang mendalam dan tetap menolak untuk mengungkapkan kebenaran. Pada saat ini, Xiao Hang telah menembak ke arah pintu untuk menyelamatkan Miao Ying, namun dia terjatuh ke sudut dinding dan mengerang kesakitan. Hah! Zhao Yu terkejut. Dia mendongak dan bertanya, Xiao Hang, kamu baik-baik saja. Cepatlah. Xiao Hang meraih anak panah di bahunya dan menunjuk ke pintu utama. Ketua tim Miao kehabisan peluru. Kita harus menjaga pintu dan tidak membiarkan mereka masuk. Oh, baiklah. Zhao Yu menatap Miao Ying dan segera melemparkan senjatanya ke arahnya. Setelah Miao Ying mengambil pistolnya, dia menembaki pintu tanpa ragu-ragu, memukul mundur musuh yang hendak menguji keadaan. Ketua tim Zhao, kata Xiao Hang kepada Zhao Yu. Mereka pasti telah memblokir sinyal di sini. Kurasa kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus mencari cara untuk keluar. Sambil berbicara dia melirik ke arah jendela, namun jendela itu ditutupi dengan jaring anti-maling, jadi tidak ada jalan keluar. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kata Zhao Yu sambil menunjuk ponselnya. Aku sudah memanggil bala bantuan. Kita hanya perlu bertahan. Mereka tidak bisa bertahan. Manajer setengah baya itu menyela. Mereka semua putus asa. Jika mereka mendengar sirene polisi, mereka pasti akan menyerbu masuk. Cek. Siapa nama kakak laki-laki? Kamu benar-benar pandai mengobrol. Zhao Yu menepuk kepala manajer setengah baya itu dan berteriak, apakah kamu tidak mengerti? Bahkan jika mereka mengerti, mereka ada di sini untuk membunuhmu. Nama keluargaku Rao. Manajer setengah baya itu menunjuk ke tanda nama di bajunya. Tolong, teriak Zhao Yu dengan nada memohon, katakan padaku, bos, siapa orang yang ingin membunuhmu? Apa hubungan Liang Weiyi denganmu? Apa? Manajer setengah baya itu bingung. Apa Liang Weiyi? Siapa Liang Weiyi? Jangan bilang kau tidak mengenalnya. Zhao Yu membalik layar ponselnya, dan foto Liang yang gigih muncul di sana. Namun, ketika manajer setengah baya itu melihat foto Liang Weiyi, dia sangat takut hingga rambutnya berdiri tegak. Bagaimana mungkin dia kembali? Siapa dia? Zhao Yu melihat reaksi manajer setengah baya itu begitu kuat, jadi dia segera bertanya. Manajer setengah baya itu mengucapkan huruf Inggris dan kemudian berkata, ini adalah Raja Gigi Ular. Kami semua mengira, dia sudah mati. Oke, Zhao Yu merenung sejenak. Miao Kun pernah berkata bahwa arti dari Liao Qi adalah taring ular, atau taring berbisa. Karena ini adalah Raja Taring Ular, apakah itu berarti adalah pembunuh mereka yang paling kuat? Tampaknya Liang Weiyi ini memang raja pembunuh. Manajer setengah baya itu gemetar saat bertanya, katakan padaku, apakah sudah mati? Apakah dia juga dibunuh olehnya? Kalimat ini membingungkan Zhao Yu, dan dia mengatakan kebenarannya hampir tanpa disadari. Tidak. Kamu salah. Tidak mati. Kai Xingwen dan dua orang lainnya semuanya dibunuh oleh Apa? Mendengar ini, manajer setengah baya itu tiba-tiba hancur, dan matanya menunjukkan rasa putus asa. Baiklah, sekarang, Zhao Yu dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu dan menarik kerah bajunya. Bisakah kau memberitahuku, dia, yang kau sebutkan, siapa? Wah, sebelum Zhao Yu bisa menyelesaikan pertanyaannya, pintu kecil di seberang jalan diketuk terbuka lagi, dan seorang pria berpakaian kerja bergegas masuk. Melihat hal itu, Xiao Hang segera menggunakan tangannya yang lain untuk memegang pistol dan menembaki pintu kecil itu. Bang! Peluru itu mengenai pria itu dengan tepat, tetapi Xiao Hang menyesalinya begitu dia melepaskan tembakan. Pria berpakaian kerja itu masuk dari pintu dalam keadaan terbalik. Kakinya lemas, dan dia jelas sudah mati. Terlebih lagi, pria itu tidak mengenakan topeng, jadi dia seharusnya bukan musuh yang membawa panah otomatis. Dia hanya digunakan sebagai perisai. Benar saja, Xiao Hang benar. Setelah dia melepaskan tembakan,
sebuah anak panah melesat ke arahnya dari bawah ketiak orang yang sudah meninggal itu. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan menghindari anak panah itu. Lalu, saat mayat itu jatuh ke tanah, 5 orang musuh yang mengenakan topeng badut dan memegang panah menyerbu masuk dari pintu kecil. Bab 1418, Bab 1417 membunuh dengan pisau pinjaman. Bang! Suara tembakan terdengar. Meskipun Xiao Hang berusaha sekuat tenaga untuk membidik, dia menggunakan tangan kirinya dan musuh-musuh bertopeng badut itu terlalu cepat. Pada akhirnya, dia tidak mengenai satu pun. Namun, tembakan itu masih memiliki efek jera. Setelah musuh menyerbu, mereka tidak berani melancarkan serangan besar-besaran. Sebaliknya, mereka mencari tempat berlindung untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, situasi di gerbang utama berubah drastis. Musuh di sana melihat bahwa rekan mereka telah berhasil dan mereka semua bergegas masuk dari gerbang utama. Meskipun Miao Ying berhasil mengenai satu di antara mereka, jumlah mereka banyak, dan mereka semua mempunyai senjata ofensif. Miao Ying melihat keadaan tidak terlihat baik, jadi dia segera meletakkan meja dan bersembunyi di baliknya, menunggu kesempatan untuk melawan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pada saat ini, Zhao Yu tampak putus asa dan berkata kepada manajer setengah baya yang bermarga Rao, mereka bergegas masuk begitu cepat. Sepertinya kita pasti sudah mati. Saudaraku, dia menekan bahu manajer Rao, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Apakah Anda masih berniat untuk tetap diam saat ini? Manajer Rao melihat situasi, lalu melihat luka-lukanya sendiri dan pakaiannya yang berlumuran darah. Akhirnya, dia menghela napas berat dan berkata kepada Zhao Yu, baiklah. Aku berkata, orang yang ingin membunuhku seharusnya dia. Sambil berbicara, dia menunjuk ke bagian dalam aula dan berkata dengan marah, pria ini adalah bosku, ketua asosiasi, Ma Hongyi. Namun, nama aslinya adalah Abikula, dan dia adalah salah satu pemimpin organisasi taring ular. Ah, pemilik klub, pemimpin taring ular, Zhao Yu terkejut. Benar sekali. Manajer Rao menunjuk ke arah musuh di kejauhan dan berkata, untuk bisa mengatur adegan megah seperti itu untuk membunuh seseorang, tidak mungkin ada orang lain selain dia. Benar-benar lelucon. Aku sudah bekerja keras untuk membeli hidupnya selama bertahun-tahun, tapi aku tidak menyangka dia masih akan menyerangku. Tunggu, agak berantakan. Zhao Yu berkata dengan serius, dia pemilik klub, dan kau manajernya. Jika dia ingin membunuhmu, apakah pantas menggunakan kekuatan sebesar itu? Dan, kenapa dia ingin membunuhmu? Karena kau tahu terlalu banyak. Kenapa dia tidak membunuhmu lebih awal? Kenapa dia harus menunggu sampai sekarang? Silakan baca di mibosnovel.com. Aku tidak tahu. Manajer Rao memasang ekspresi getir dan pahit di wajahnya. Mungkin, dia menggunakan para negosiator itu untuk membunuhku agar bisa menjebak orang lain. Biarlah orang lain mengira aku mati karena perkelahian atau kecelakaan. Maka dia tidak akan ada hubungannya dengan itu. Tapi, manajer Rao melihat ke arah musuh yang memegang busur silang dan berkata, untuk orang-orang ini harus menjadi rencana cadangan, kan? Dia takut orang-orang itu tidak akan mampu menghadapiku. Jadi dia mengatur agar para penjahat asing ini datang. Ini benar-benar. Oh, berbicara tentang ini, manajer Rao tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia buru-buru meraih lengan Zhao Yu dan berkata, aku tahu apa yang terjadi. Sial, katanya dengan gembira, Ma Hongyi pasti sudah menerima berita itu dan tahu bahwa Ka Zong ada di dunia luar. Lalu, dia tahu bahwa Kai Xingwen dan 2 orang lainnya juga hilang. Jadi aku menjadi orang terakhir yang tahu. Dia khawatir Ka akan menemukannya melalui aku, jadi dia ingin membunuhku terlebih dahulu untuk menghindari masalah di masa mendatang. Oh, Zhao Yu memerlukan waktu beberapa saat untuk mencerna informasi tersebut, lalu akhirnya menyadari sesuatu. Tampaknya jawaban sebenarnya untuk teka-teki pembunuhan yang ditinggalkan Liang Weiyi ada di sini. Tujuan utama Liang Weiyi tidak lain adalah mantan pemimpin Snake Fang, wakil pemimpin Ma Hongyi. Dengan cara ini, segalanya tampak lancar. Alasan Liang Weiyi kembali ke Harlan mungkin untuk mencari Ma Hongyi untuk membalas dendam.
Oleh karena itu, dia menemukan Kai Xingwen dan dua orang lainnya dan menyiksa mereka untuk mencari tahu keberadaan Ma Hongyi. Namun, tidak jelas apakah Ma Hongyi menyembunyikannya dengan sangat baik, atau apakah ketiga pria itu mengertakkan gigi dan menolak untuk mengaku, tetapi Liang Yiwen tidak dapat memperoleh apa yang diinginkannya, dan bahkan manajer Rao tidak ditemukan. Akan tetapi, meskipun petunjuknya terputus, Liang Weiyi tidak memilih untuk menyerah. Dia sengaja memperlihatkan ketiga mayat itu kepada polisi, lalu meminta Zhao Yu dan yang lainnya untuk membantunya menemukan Ma Hongyi. Pada akhirnya, mereka menemukan petunjuk, namun kebetulan itu terjadi tepat pada saat pembunuhan Ma Hongyi. Ini, betapa hebatnya membunuh dengan pisau pinjaman. Ketika Zhao Yu akhirnya mengerti tujuan Liang Weiyi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya pintar dan licik, tetapi juga sombong sampai sejauh ini. Dia benar-benar berani menggunakan polisi untuk menyelesaikan keluhan pribadinya. Tuh, tepat saat Zhao Yu tengah memikirkan hal ini, sebuah anak panah tajam tiba-tiba melesat ke arahnya dan menancap di dinding tak jauh di atas kepala Zhao Yu. Ah! Manajer Rao terkejut. Dia buru-buru mengambil kursi dan bersiap untuk melancarkan serangan balik terakhir. Baiklah. Zhao Yu menghela napas, lalu berkata kepada manajer Rao, aku masih punya banyak hal yang tidak ku mengerti, jadi sebaiknya kau sembunyikan dirimu baik-baik. Aku akan kembali untuk bertanya kepadamu setelah aku selesai dengan orang-orang ini. Sambil berbicara, Zhao Yu membungkuk dan menemukan belati di tangan salah satu tubuh penjahat. Kemudian, dia menatap musuh di kejauhan dan bersiap untuk menyerang. Hei, setelah manajer Rao melihat ini, dia buru-buru menasihati, ini tidak bisa dilakukan. Mereka memiliki begitu banyak orang. Jika kamu terburu-buru seperti ini, bukankah kamu akan sia-sia mengirim dirimu sendiri ke kematian? Zhao Yu mengerutkan kening dan memarahi, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lebih baik? Manajer macam apa kamu? Setelah memarahinya, Zhao Yu mengulurkan tangannya untuk mengambil tubuh yang tergeletak di tanah dan memindahkannya ke depannya, sambil berkata, siapa yang bilang aku akan mati sia-sia? Mereka boleh menggunakan perisai, tapi aku tidak boleh menggunakan dagingku sebagai bantalan. Kemudian Zhao Yu mengangkat tubuh itu dan meletakkannya di depannya. Tapi, manajer Rao mengerutkan kening. Tubuh ini sangat berat, bagaimana kau akan mengangkatnya sendirian? Lagi pula, semua lawan berada pada sudut yang berbeda. Mayatmu tidak dapat menghalangi mereka. Zhao Yu sangat marah hingga menendang manajer Rao dengan keras dan berteriak, jika kamu terus melakukan ini, aku akan menempatkanmu di depanku. Tidak bisakah kamu mengucapkan satu kata keberuntungan? Saya, manajer Rao langsung terdiam. Zhao Yu mengangkat mayat itu dan bergegas keluar dari balik meja, berlari menuju kerumunan musuh. Sudah berakhir, sudah berakhir. Manajer Rao bergumam dengan suara rendah, sudah berakhir, sudah berakhir. Ketua tim Zhao, jangan. Pada saat ini, Xiao Hang juga melihat perilaku sembrono Zhao Yu. Dia segera meraung dan menembak untuk melindunginya. Akan tetapi, dia hanya melepaskan 2 tembakan sebelum kehabisan peluru. Sialan, Xiao Hang dengan cepat mencabut belati dari pergelangan kakinya dan bersiap untuk bergegas menyelamatkan Zhao Yu. Namun, pada saat kritis itu, sebuah kecelakaan terjadi. Semua lampu di restoran tiba-tiba padam. Bukan hanya lampu di restoran saja, bahkan lampu di koridor luar pun semuanya dimatikan, mengakibatkan lorong menjadi gelap gulita. Segera setelah itu, serangkaian jeritan dan ratapan terdengar dalam kegelapan. Suaranya begitu menyedihkan hingga membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Bab 1419, ada kata-kata bagus. Benar, Zhao Yu sama sekali tidak ingin melawan para pembunuh ini. Meskipun sistemnya sangat kuat, tidak ada satupun perangkat di bilah perangkat yang dapat menghalangi busur. Jadi, Zhao Yu sudah memutuskan. Setelah mendapatkan pengakuan dari manajer Rao, dia akan menggunakan trik terbaiknya, yaitu alat pengacau daya kian-kian dan alat penglihatan malam tak terlihat. Zhao Yu telah melatih jurus ini dengan sangat baik. Begitu dia menggunakannya, semua musuhnya langsung tenggelam dalam kegelapan, dan mereka tidak dapat melihat apapun.
Bagi seorang pemanah, terhalangnya penglihatan mereka tentu saja merupakan hal yang paling fatal. Kelima musuh yang bersembunyi di dekat pintu kecil itu terkejut. Dengan bantuan alat penglihatan malam yang tak terlihat, Zhao Yu telah melihat posisi mereka dengan jelas. Dia segera membuang mayat-mayat yang ada di tubuhnya sebagai tameng, lalu melangkah maju dan bergegas menuju pembunuh terdekat. Aduh, Zhao Yu jarang menggunakan belati untuk menusuk orang, jadi untuk mengenai sasaran dalam satu kali tembakan, ia menggunakan terlalu banyak tenaga. Pisau itu menusuk dalam-dalam ke bahu si pembunuh. Ia mencoba mencabutnya tetapi gagal. Pembunuh itu tidak menyangka akan terkena serangan secepat itu. Saat pisau hampir menancap di gagangnya, dia tiba-tiba berteriak. Teriakannya seperti keledai, dan dia sangat kesakitan sehingga dia melompat-lompat di tempat. Pada akhirnya, dia berhasil melepaskan diri dan mengambil pisau Zhao Yu. Hei! 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 Zhao Yu mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tetapi si pembunuh sudah berlari jauh. Aku pergi. Zhao Yu tertekan. Ia ingin mengumpat, tetapi ia takut akan mengekspos targetnya dalam kegelapan dan menarik perhatian musuh. Brengsek. Zhao Yu melihat bahwa dia tidak punya tangan, jadi dia memutuskan untuk mengikuti rutinitasnya dan memukulnya. Silakan baca di mibosnovel.com. Setelah mengambil keputusan, Zhao Yu mengulurkan tangan untuk mengambil kursi dan memukulkannya langsung ke kepala salah satu pembunuh. Kepala pembunuh itu langsung terbelah, dan dia jatuh pingsan ke tanah. Palala, orang yang terkena tembakan melonggarkan pegangannya dan busur silang itu jatuh ke tanah. Zhao Yu tidak banyak berpikir dan menginjak busur silang itu, sehingga busur silang itu pecah menjadi 4 bagian. Tanpa diduga, para pembunuh ini juga telah dilatih. Zhao Yu baru saja menginjakkan kaki di busur panah, ketika seorang pembunuh di kejauhan, yang dapat dikenali dari angin, menembakkan anak panah ke arahnya. Asteris. Meskipun anak panah itu meleset dari sasarannya, Zhao Yu tetap saja takut. Dia segera mengambil kursi dan melemparkannya langsung ke wajah pria itu. Di bawah kekuatan yang dahsyat itu, kursi itu bahkan hancur berantakan. Pembunuh yang menyelinapkan anak panah itu terkena dan jatuh tertelungkup. Dalam kegelapan, para pembunuh lainnya berteriak kaget. Tidak seorang pun mengira bahwa kemenangan akan berada di tangan mereka, tetapi keadaan akan berubah drastis. Karena terburu-buru, seseorang mengeluarkan telepon genggamnya untuk menyalakannya, tetapi ternyata telepon genggamnya tidak dapat dihidupkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah salah satu pembunuh bahkan membawa korek api. Ia akhirnya berhasil menyalakan api, tetapi ternyata busur panahnya telah diambil oleh seseorang. Pada akhirnya, sebelum dia bisa melihat apa yang terjadi, dia terkejut melihat busur panahnya sendiri jatuh dari langit dan menghantam wajahnya. Panahnya hancur, dan dia hanya bisa menutupi wajahnya dan melolong kesakitan. Kemudian, Zhao Yu melakukan hal yang sama, memanfaatkan keuntungannya dalam kegelapan. Dia tidak hanya menghajar para pembunuh, tetapi dia juga menghancurkan semua busur silang mereka hingga berkeping-keping. Zhao Yu tidak ingin membuang waktu lagi dengan mereka. Dia tahu bahwa Miao Ying masih dalam bahaya, jadi dia bergegas ke pintu dalam kegelapan. Miao Ying telah membunuh 2 musuh, jadi hanya tersisa 3 pembunuh di pintu masuk utama. Pada saat ini, ketiganya bersembunyi dengan gugup di sudut, mengarahkan busur silang mereka ke depan. Mereka kebingungan. Zhao Yu dapat melihat mereka bertiga dengan jelas, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki ide yang buruk. Dia merasa tidak akan memuaskan jika membunuh mereka dengan diam-diam. Jadi, setelah dia menyelinap dari samping, dia tiba-tiba menendang 2 busur silang itu. Kemudian, dia melompat seperti ikan dan berguling ke depan, memeluk orang terakhir yang memegang busur silang. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tepat saat Zhao Yu memeluk pria itu, dia segera mematikan alat pemblokir listrik. Dalam sekejap, listrik kembali menyala dan lampu di aula pun menyala, membuatnya terang benderang bagaikan siang hari. Zhao Yu sengaja menarik pembunuh yang terjerat dengannya dan menyerahkan pembunuh itu kepadanya, lalu berpura-pura kesakitan dan berteriak, "Tolong, tolong." Setelah listrik kembali menyala,
Miao Ying terkejut melihat Zhao Yu ditekan oleh musuh. Tanpa berpikir panjang, dia menembak pria itu. Secara kebetulan, Miao Ying kehabisan peluru lagi. Setelah menarik pelatuk, tidak ada reaksi dari pistol. Brengsek, F***. Miao Ying mengumpat pelan. Kemudian, tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, dia bergegas keluar dari tempat persembunyian. Saat dia berada di depannya, Miao Ying merentangkan kakinya yang panjang dan menggunakan jurus pamungkasnya, tendangan pusaran guntur. Pada saat itu, angin kencang bertiup, dan si pembunuh tidak bereaksi apapun. Dia ditendang oleh Miao Ying. Wus! Seluruh tubuhnya terlempar seperti bola meriam, menghantam dinding dengan keras, lalu mendarat dengan keras, langsung pingsan. Akibat kuatnya tendangan itu, sebagian besar cat tembok terlepas dan mengenai tubuh pria itu. Ah! Tendangan Miao Ying begitu kuat sehingga dua pembunuh lainnya tercengang. Mereka berhenti sejenak sebelum mereka ingat untuk mengambil busur silang yang jatuh ke tanah. Namun, bagaimana Zhao Yu dan Miao Ying bisa memberi mereka kesempatan? Setan laki-laki dan perempuan itu menyerbu dan hampir mencabik-cabik mereka berdua dengan tangan mereka. Mereka hanya memukul wajah mereka dan berteriak. Setelah beberapa saat, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak kesakitan. Sementara Zhao Yu dan Miao Ying sedang berhadapan dengan para pembunuh, Xiao Hang tidak tinggal diam. Dia sudah bergegas ke pintu restoran dan menghajar para pembunuh yang telah diganggu oleh Zhao Yu. Xiao Hang tidak kalah kejam dari Zhao Yu. Dia mematahkan lengan dan pergelangan kaki orang-orang ini hanya dengan kakinya. Para pembunuh berguling-guling di tanah kesakitan dan meratap. Akibatnya, Xiao Hang benar-benar membuat takut para pria bertato yang tergeletak di tanah. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Zhao Yu, kamu baik-baik saja. Setelah melihat bahwa semua musuh telah kehilangan kemampuan untuk melawan, Miao Ying segera bertanya kepada Zhao Yu, waktu yang tepat untuk memutus aliran listrik. Bukankah kamu tadi ada di sana? Bagaimana kamu bisa berakhir di sini? Saya melihat baterainya habis, jadi saya menyelinap ke sana, kata Zhao Yu. Saya takut kamu dalam bahaya. Tetapi, Miao Ying menatap para pembunuh yang terdiam di kejauhan, masih sedikit bingung. Namun, Zhao Yu tidak memberi kesempatan pada Miao Ying untuk bertanya. Dia bergegas ke sudut dan menangkap manajer Rao, lalu berkata kepada Miao Ying dengan tergesa-gesa. Cepat lihat, orang ini adalah orang dari Cheoki. Zhao Yu menarik manajer Rao ke depan dan menunjukkan jari-jarinya yang tidak memiliki sidik jari kepada Miao Ying. Seseorang tidak ingin Liang Weiyi menemukannya, jadi mereka mengirim seorang pembunuh untuk membunuhnya, tetapi kami kebetulan bertemu dengannya. Oh, kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba, dan Miao Ying tidak terbiasa dengan hal itu. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara rinci. Zhao Yu berkata dengan tergesa-gesa, teka-teki pembunuhan yang ditinggalkan Liang Weiyi sebenarnya adalah tipuan untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Dia ingin menggunakan kita untuk menemukan salah satu pemimpin, obrolan 7. Dan pemimpin ini adalah bos dari klub ini, Ma Hongyi. Jadi, Zhao Yu membungkuk dan mengambil belati lainnya, lalu berkata, aku harus menangkap Ma Hongyi sekarang dan melihat apa yang diketahuinya. Yah, tidak semudah itu, kan? Tiba-tiba, manajer Rao menyela, bosku seharusnya sudah melarikan diri sejak lama. Jika dia ingin melarikan diri, aku khawatir tidak akan ada yang bisa menangkapnya, kan? Dasar bajingan. Mendengar ini, Zhao Yu menamparkan wajah manajer Rao dan memarahinya dengan marah. Apakah kamu dewa kematian? Apakah kamu masih punya kata-kata bagus? Apakah begitu sulit untuk menyanjungnya? Bagus. Kalau begitu, kau harus ikut denganku sekarang. Zhao Yu mencengkeram kerah baju manajer Rao dan berteriak, aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku menangkap bos besarmu. Bab 1420, di mana bosnya? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Di ruang makan, Zhao Yu menunjuk gaun malam Miao Ying yang tampak mengerikan dan mengeluh, dia terekspos, kan? Cepat cari pakaian untuk dikenakan. Ayo. Miao Ying mengangkat rok panjangnya dan menunjuk celana pendeknya yang ketat. Aku tahu ada misi, jadi aku sudah siap.
Kau tidak perlu khawatir. Oh, baguslah, baguslah, kata Zhao Yu sambil menyeka keringatnya. Ketua tim Zhao, kata Xiao Hang sambil menyerahkan busur silang kepada Zhao Yu dengan tangan kirinya. Ambil ini untuk membela diri. Setidaknya ada 3 anak panah lagi di dalamnya. Ketika Zhao Yu mengambil busur silang itu, Xiao Hang mengambil busur silang lain yang tidak rusak dari sisi lain dan memegangnya di tangannya. Ketua tim Zhao, aku akan pergi bersamamu. Miao Ying menunjuk ke arah manajer Rao dan berkata, jangan lupa, pria ini adalah seorang pembunuh. Kita tidak boleh ceroboh. Tidak, aku tidak bisa pergi sekarang. Manajer Rao buru-buru menutupi perut bagian bawahnya yang terluka dan berkata, cederaku terlalu parah. Aku tidak bisa bergerak, atau nyawaku akan terancam. Tidak perlu. Zhao Yu mengabaikan saran manajer Rao dan menariknya keluar pintu. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Miao Ying, Xiao Hang terluka. Kalian tetaplah di sini. Tim pendukung akan segera datang. Ini, tidak. Miao Ying menghentikan Zhao Yu. Terlalu berbahaya. Jika dia tidak berbohong, Tuan Ma itu juga seorang pembunuh. Kalian tidak bisa mengurusnya sendirian. Kenapa kita tidak menunggu bala bantuan tiba? Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Zhao Yu berkata dengan tegas, kita harus mengendalikan Tuan Ma sekarang. Kalau terlambat, akan sulit untuk mengatakannya. Apa yang kamu katakan? Manajer Rao menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu tahu di mana Bos Ma berada. Mengapa aku tidak tahu? Zhao Yu menjawab dengan dingin, lalu menarik manajer Rao dan berjalan keluar. Ketua tim Miao, kata Xiao Hang kepada Miao Ying saat dia berdiri di pintu ruang tamu. Aku akan mengurus ini. Kamu bisa pergi bersama ketua tim Zhao. Jangan khawatir, aku pasti bisa mengatasinya dengan satu tangan. Ketua tim Zhao, kata Xiao Hang sambil menyerahkan ponselnya kepada Zhao Yu. Foto di ponsel itu adalah foto Bos Ma Hongyi. Kalau kalian ingin menangkapnya, kalian setidaknya harus tahu seperti apa rupanya, kan? Zhao Yu pura-pura mengangguk puas, tetapi sebenarnya, dia sudah menggunakan browser tak kasat mata di benaknya untuk mencari informasi dasar Ma Hongyi. Silakan baca di mibosnovel.com. Meskipun Pramban tidak dapat mengetahui identitas asli Ma Hongyi, sebagai pemilik klub, mudah untuk mengetahuinya. Orang ini sudah berusia hampir 60 tahun. Dia adalah pria pendek dan gemuk yang mulai botak. Dia juga sangat jelek, dan merupakan tipe yang sangat mudah dikenali. Baiklah, kalau begitu aku serahkan tempat ini padamu. Zhao Yu mengembalikan ponsel Xiao Hang dan busur silang itu kepada Miao Ying. Ia kemudian mengantar manajer Rao keluar bersama Miao Ying. Saya serius, manajer Rao berusaha keras untuk berbicara. Saya ditusuk beberapa kali oleh mereka. Apakah Anda tidak melihatnya? Saya menderita pendarahan internal yang serius saat ini. Jika saya tidak mendapatkan perawatan tepat waktu. Sebelum manajer Rao selesai berbicara, Zhao Yu menutup mulutnya dengan satu tangan dan meninju wajahnya. Manajer Rao langsung terjatuh, dan hidungnya mulai berdarah. Namun, ini baru permulaan. Ketika manajer Rao jatuh ke tanah, Zhao Yu seperti binatang buas. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi langsung memukul wajah manajer Rao dengan marah. Sudut matanya pecah, dan wajahnya berlumuran darah. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. D*MN. Manajer Rao menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan mengumpat, aku tahu di mana Bos Ma tinggal. Aku bisa membawamu kepadanya, berhenti memukulnya. Berhenti memukulnya, Berdebar, Zhao Yu mendaratkan pukulan lain di dada manajer Rao, menyebabkan dia memuntahkan darah. Kemudian, Zhao Yu dengan cepat menggeledah manajer Rao dari atas ke bawah, bahkan tidak melepaskan rambutnya. Setelah memastikan bahwa pria itu tidak membawa senjata, dia menariknya ke atas dan berkata dengan keras. Jangan pikir kau bisa mempermainkanku. Aku mungkin telah menyelamatkanmu, tetapi itu tidak berarti aku tidak akan membunuhmu. Sebaiknya kau berhati-hati. Setelah itu, dia menarik manajer Rao, yang telah dipukuli dengan sangat parah hingga dia hampir tidak bisa membuka matanya,
ke depannya dan berkata dengan dingin, apakah kau lupa satu hal? Apakah kau pikir Bos Ma akan mengatur begitu banyak orang untuk membunuhmu? Apakah kau pikir pembunuh asing itu mengejarmu? Ya. Ketika Zhao Yu mengatakan ini, bukan hanya manajer Rao yang terkejut, tetapi Miao Ying juga tercengang. Aku akan memberitahumu, kata Zhao Yu, pada awalnya, Tuan Ma hanya mengatur agar para negosiator itu membunuhmu dengan kedok negosiasi. Tapi, pembunuhan yang tampaknya sempurna ini mengalami kecelakaan. 3 dari kami, polisi, tiba-tiba muncul di tempat kejadian dan menyelamatkanmu. Lalu, bosmu jadi cemas. Dia takut kita benar-benar akan menyelamatkanmu dan kemudian mengungkap kejahatannya, jadi dia menggunakan rencana cadangannya dan mengirim para pembunuh asing itu. Apakah kamu masih ingat dengan pengacau sinyal? Zhao Yu berkata dengan tatapan membunuh, tepat saat kami hendak menelepon polisi dan meminta bantuan, sinyalnya diblokir. Ini penjelasan terbaik. Jadi, Zhao Yu menekan manajer Rao ke dinding dan berkata dengan keras, Bos Ma telah memperhatikan apa yang terjadi di restoran. Dia ada di dekat sini. Mungkin dialah yang menyebabkan pemadaman listrik tadi. Hah, kalau begitu, kita harus menangkapnya secepatnya, kata Miao Ying, merasakan urgensi situasi. Jangan khawatir, mari kita lihat apakah penalaranku benar. Zhao Yu mendorong manajer Rao menuju pintu masuk utama klub. Miao Ying tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia mengikutinya dari dekat dengan busur silangnya. Karena Tuan Ma berani bergerak di wilayahnya, itu berarti dia sudah sepenuhnya siap, Zhao Yu berspekulasi. Apakah itu orang-orang bertato yang datang untuk bernegosiasi atau pembunuh asing di belakang mereka? Dia yakin bahwa polisi tidak akan melacaknya. Bos Ma dulunya menjalankan organisasi pembunuh, jadi dia tahu kenyataan pahit tentang menarik garis yang jelas antara dirinya dan yang lain. Saat itu, seluruh Chowki dihancurkan oleh polisi, tetapi orang ini masih bisa tidur nyenyak dan bersembunyi sampai sekarang. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa liciknya dia. Jadi, kata Zhao Yu sambil melangkah melewati mayat-mayat di koridor. Meskipun dia membuat keributan besar, dia mungkin tidak memilih untuk melarikan diri. Selama orang ini mati, dia menunjuk ke arah manajer Rao, dia masih bisa tenang tanpa perlu khawatir tentang penyelidikan polisi, dan dia tidak perlu khawatir Liang Weiyi akan menemukannya. Tapi, manajer Rao meludahkan seteguk darah dan berkata, aku tidak mati, kan? Ya, kamu tidak mati. Tapi tidak ada kamera pengintai di sini, kata Zhao Yu sambil menunjuk ke koridor dan manajer Rao. Kita hanya bisa bertaruh, dengan asumsi Tuan Ma tidak tahu bahwa kamu masih hidup. Tapi, manajer Rao jelas punya pendapat berbeda, tapi saat dia memikirkan kemarahan Zhao Yu, dia segera terdiam. Mari kita asumsikan bahwa, sebagai pemilik klub, sesuatu yang begitu besar terjadi pada klub, maka Zhao Yu mengajukan pertanyaan. Di mana dia sekarang? Saat pertanyaan diajukan, mereka sudah tiba di persimpangan antara aula VIP dan restoran biasa. Lorong yang sebelumnya terbuka telah diblokir oleh pintu yang tertutup. Zhao Yu memutar gagang pintu, tetapi pintunya terkunci. Namun, Zhao Yu tidak mempedulikannya. Ia segera menggunakan pembuka kunci universal untuk membuka kunci pintu. Jika itu aku, Zhao Yu memegang kunci pintu dengan satu tangan dan berkata kepada Miao Ying dan manajer Rao, aku akan berada di aula sekarang, berpura-pura sibuk mengevakuasi para tamu, dan berpura-pura memanggil polisi sebagai keadaan darurat. Kemudian, Zhao Yu membuka pintu dan melihat bahwa di antara kerumunan di aula, memang ada seorang pria pendek dan gemuk yang memegang telepon. Si gendut pendek itu sangat jelek. Dia menyeka keringatnya dan mengatakan sesuatu ke telepon dengan panik. Dia benar-benar tampak seperti sedang dalam keadaan yang buruk dan terburu-buru.